Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkia Aksana Nadia, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Biologi kelas Biologi C dengan NIM 186200106. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang determinasi seks dan sex linkage. Sebenarnya apa sih determinasi seks itu? Nah, tonton terus ya. Jadi, determinasi seks itu adalah penentuan jenis kelamin berdasarkan kromosom kelamin yang diwariskan dari induknya kepada anaknya. Determinasi seks itu ditentukan oleh beberapa tipe. Ada 5 tipe, yaitu tipe XY, tipe XO, tipe ZW, tipe ZO, dan haploid diploid. Yaitu contohnya pada mamalia seperti manusia dan primata, lalu pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, pada lalat betina itu mengandung kromosom XX atau homogametik, sedangkan pada lalat jantan mengandung kromosom XY atau heterogametik. Pada tipe XY, yaitu contohnya pada mamalia seperti manusia dan primata, lalu pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, pada lalat betina itu mengandung kromosom XX atau homogametik, sedangkan pada lalat jantan mengandung kromosom XY atau heterogametik. Nah, mengandung komposisi kromosom sebanyak 3 AAXX atau 3 pasang autosom plus 1 pasang kromosom X. Sedangkan pada lalat jantan itu mengandung 3 AAXY atau 3 pasang autosom plus 1 buah kromosom X dan 1 buah kromosom Y. Nah, mekanisme determinasi seks pada lalat yaitu pada keadaan normal, lalat betina mengandung 3AX atau dalam keadaan haploid, sedangkan pada lalat jantan itu mengandung 3AX dan 3AY pada keadaan yang haploid juga. Nah, pada saat fertilisasi, pada sel telur yang mengandung kromosom X dan bertemu dengan sperma yang mengandung kromosom X, maka akan menjadi lalat betina atau dengan komposisi 3 AAXX dan dalam keadaan diploid. Sedangkan pada fertilisasi yang lain, yaitu sel telur yang mengandung kromosom X bertemu dengan sperma yang mengandung kromosom Y, akan menjadi lalat jantan dengan keadaan yang diploid juga dengan komposisi kromosom 3 AAXY. Terus pada manusia, yaitu pada perempuan, itu mengandung komposisi kromosom 22 AA. Salah kudu perempuan iki jantan sih. Yuk. Pada manusia, yaitu pada laki-laki, mengandung komposisi kromosom 22 AAXY. Nah, pada komposisi kromosom ini terdiri dari 22AX dan 22AY. Nah, 22AX ini disebut gimnospermium. Aku tak ngambil ini. Pada manusia, yaitu pada laki-laki, mengandung komposisi kromosom 22AAXY. Nah, pada laki-laki, spermatozoa pada laki-laki itu mengandung 22AX dan 22AY. Nah, sperma yang mengandung 22AX itu disebut dengan gimnospermium, sedangkan sperma yang mengandung 22AY disebut androspermium. Sedangkan pada perempuan, pada sel telurnya itu mengandung pada tubuh perempuan, mengandung komposisi kromosom 22AAXX yang terdiri dari 22AA dan 1 pasang kromosom X. Nah, pada fertilisasi, jika sel telur bertemu dengan sperma yang gimnospermium atau yang mengandung kromosom X tadi, maka akan menghasilkan bayi perempuan. Sedangkan
pada sel telur yang bertemu dengan sperma yang jenisnya androspermium yang mengandung kromosom Y, maka akan lahir bayi laki-laki. Nah, ternyata androspermium itu ternyata lebih kecil daripada gimnospermium. Nah, makanya itu kenapa di dunia populasi wanita lebih banyak daripada populasi pria. Manusia, yaitu pada laki-laki, pada tubuhnya mengandung komposisi kromosom 22 AAXY. Nah, pada sperma laki-laki akan mengandung 22 AX dan 22 AY. Nah, pada 22 AX itu dinamakan pada mikir manusia. iki. Gimana mikir ya? Itu kan Susah mikir ya. Iki dan apa tau yo? Sperma. cepetan. Sperma, Lalu yo. Pada manusia, yaitu pada laki-laki, pada tubuhnya itu mengandung komposisi kromosom 22 AAXY. Nah, pada sperma laki-laki mengandung 22 AX dan 22 AY. Jadi pada laki-laki itu terdapat materi genetik yang berbeda antara sperma yang satu dengan sperma yang lainnya. Nah, pada sperma yang mengandung 22 AX itu dinamakan gimnospermium. Sedangkan sperma yang mengandung 22 AY itu dinamakan androspermium. Nah, sedangkan pada perempuan itu pada tubuhnya mengandung komposisi kromosom 22 AAXX yang terdiri dari 22 AA dan sepasang kromosom X. Nah, pada proses fertilisasi, saat ovum bertemu dengan sperma, di mana sperma itu adalah gimnospermium atau yang membawa kromosom X, maka akan dilahirkan bayi perempuan. Sedangkan pada ovum yang bertemu dengan sperma androspermium atau yang membawa kromosom Y akan melahirkan bayi laki-laki. Tipe yang kedua yaitu tipe XO atau X0. Nah, tipe ini terdapat pada belalang, kepik, dan kecoa. Ini adalah contoh hewan-hewannya. Nah, pada hewan betinanya, pada tubuhnya mengandung 11 pasang autosom dan sepasang kromosom X atau XX. Sedangkan pada hewan jantannya tidak ditemukan kromosom Y seperti pada manusia, sehingga komposisinya adalah 11 pasang autosom plus X0 atau XO. Tiga yaitu tipe ZW. Pada tipe ZW terjadi pada hewan seperti ikan, kupu-kupu, dan beberapa reptil serta unggas. Nah, pada hewan jantannya itu mengandung sepasang kromosom yang sama, yaitu ZZ. Nah, di sini tipe ZW ini adalah kebalikan dari tipe XY. Pada tipe XY, pada pria kan pada jantannya mengandung kromosom X dan Y, di mana mengandung kromosom yang berbeda, sehingga disebut heterogamet. Sedangkan pada tipe ZW ini, jantannya ini malah mengandung dua kromosom yang sama, sehingga ZZ itu disebut homogametik. Sedangkan pada betina mengandung kromosom ZW atau heterogamet. Oleh karena itu, makanya pada tipe ZW ini digunakan huruf Z dan W karena agar tidak rancu dengan tipe XY. Terus langsung tipe yang keempat yaitu tipe ZO. Tipe ZO ini contohnya adalah hewan ayam dan itik. Pada ayam betina itu mengandung kromosom ZO, sedangkan pada ayam jantan mengandung kromosom ZZ. Tipe yang kelima yaitu tipe haploid dan diploid. Nah, tipe haploid dan diploid ini biasanya ditemukan pada contohnya yaitu lebah dan semut. Nah, contohnya pada lebah madu ratu, saat
Sesaat setelah pembuahan, maka lebah jantan akan mati. Nah, saat lebah jantan mati, testisnya akan tertinggal pada ovarium lebah madu ratu atau lebah ratu. Nah, setelah testisnya tertinggal di ovarium, maka ketika sel ovum yang dimiliki oleh lebah ratu dibuahi oleh sperma dari testis yang tertinggal di ovarium tadi, maka akan menyebabkan parthenogenesis, atau ketika sel ovum Nah, tipe yang kelima yaitu tipe haploid dan diploid. Tipe ini biasanya ditemukan pada serangga Tipe yang kelima yaitu tipe haploid dan diploid. Nah, tipe ini biasanya ditemukan pada hewan, lebah, atau semut. Nah, contohnya adalah lebah madu. Pada lebah ratu, setelah pembuahan, maka lebah jantan akan mati. Nah, testis dari lebah jantan itu akan tertinggal pada ovarium lebah ratu. Nah, ketika ovum pada lebah ratu tersebut dibuahi oleh sperma dari testis yang tertinggal di ovarium tadi, maka akan menjadikan diploid. Nah, pada keadaan diploid ini akan menjadi lebah madu betina. Sedangkan ketika sel ovum pada ovarium lebah ratu tidak dibuahi oleh sperma dari testis yang tertinggal tadi, maka sel ovum ini tidak mengalami pembelahan, maksudnya tidak mengalami pembuahan, dan menyebabkan adanya parthenogenesis, sehingga dalam keadaan ini akan muncul lebah madu jantan dengan keadaan yang haploid atau N, dengan jumlah selnya hanya 16 atau separuh dari lebah madu betina tadi yang 2N atau diploid yang yang jumlahnya 32. Yang pertama yaitu gen tunggal. Gen tunggal ini bisa ditemukan pada zimais atau jagung. Nah, jagung ini dikenal dengan tumbuhan monoceous, yaitu tumbuhan broma satu, di mana pada satu tumbuhan terdapat 2 kelamin. Nah, pada ketika nggak tak potong dulu, apa jenis betina. Oh, ini. Ketika kromosom TS itu adalah homozigot, maka ketika malai yang biasanya menghasilkan serbuk sari akan menghasilkan putik, sehingga menjadi betina. Sedangkan ketika kromosom BA ini adalah homozigot, maka pada tongkol jagung yang biasanya menghasilkan putik akan menghasilkan serbuk sari, sehingga menjadi jantan. Nah, fenomena ini akan menyebabkan memungkinkan suatu tumbuhan monoceous dapat berubah menjadi suatu tumbuhan dioeceous, di mana pada satu tumbuhan hanya terdapat satu kelamin saja. Kedua yaitu efek lingkungan. Nah, efek lingkungan ini bisa terjadi pada cacing laut atau spesies Bonellia sp. Pada spesies Bonellia sp, khususnya cacing jantan yang masih muda atau masih kecil, itu biasanya akan masuk ke dalam cacing betina dewasa. Nah, pada kasus ini, ketika cacing-cacingnya baru ditetaskan dan berada pada air atau perairan yang mengandung banyak cacing betina dewasa, maka cacing-cacing yang baru menetas tadi akan tertarik masuk ke dalam tubuh cacing betina dewasa, dan akan terjadi sebuah mekanisme sehingga akan dihasilkan cacing-cacing yang berkelamin jantan. Lalu yang ketiga yaitu seks membalik. Nah, ini bisa ditemukan dalam ayam. Nah, ayam betina sejatinya memiliki kromosom ZO. Akan tetapi seorang peneliti telah menemukan bahwa pada ayam betina yang mengandung kromosom ZO,
bisa berubah jenis kelaminnya menjadi jantan. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, ternyata pada ayam betina kan harusnya mengandung ovarium sejumlah 2. Nah, tetapi pada saat itu terjadi penyakit atau kerusakan pada ovariumnya sehingga yang berfungsi hanya satu ovarium. Sehingga ovarium yang lain akan berubah fungsi menjadi testis. Dan akhirnya ayam yang sebelumnya adalah betina menjadi memiliki ciri-ciri seperti ayam jantan, seperti mempunyai ekor yang panjang, lalu memiliki jambul dan lain-lain. Terus, enzim yang berperan pada penentuan jenis kelamin salah satunya yaitu enzim aromatase. Nah, enzim aromatase ini ketika kadarnya rendah dapat melahirkan organisme jantan, sedangkan jika kadarnya tinggi maka dapat menghasilkan organisme betina. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jenis kelamin ada 2, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Nah, faktor lingkungan biasanya yang berperan adalah keadaan fisiologisnya. Contohnya adalah pada manusia. Jika seseorang pada tubuhnya mengandung hormon yang tidak seimbang, misalnya hormonnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan suatu fenotip kelamin atau sifat kelamin yang tampak akan bisa berubah. Misalnya, pada laki-laki akan memiliki kulit yang halus dan ciri-ciri yang lainnya. Yang kedua yaitu contoh yang lain yaitu lingkungan yang dipengaruhi oleh suhu. Pada hewan aligator. Pada hewan aligator ini, penentuan jenis kelamin tidak ditentukan oleh kromosom, melainkan ditentukan oleh suhu. Pada saat hewan betina menetaskan telurnya, maka telurnya akan disimpan pada tempat-tempat yang berbeda. Ketika disimpan pada tempat yang bersuhu 30 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius, maka biasanya yang ditetaskan adalah hewan jantan. Sedangkan ketika telur disimpan pada suhu 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, maka yang menetas biasanya adalah hewan betina. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor genetik. Nah, faktor inilah yang biasanya menentukan jenis kelamin. Nah, mengapa bisa begitu? Karena gen itu tempatnya pada kromosom. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin ditentukan oleh komposisi yang terdapat pada kromosom. Tentang rangkai kelamin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rangkai kelamin? Sebelumnya, di sini terdapat istilah gen rangkai kelamin. Gen rangkai kelamin adalah gen-gen yang terdapat pada kromosom kelamin. Sedangkan fenomena yang melibatkan gen-gen tersebut disebut peristiwa rangkai kelamin. Nah, pada hal ini akan dibagi menjadi 2, yaitu kelainan yang disebabkan oleh gen pada kromosom X dan gen pada kromosom Y. Kita ketahui bahwa pada manusia dan lalat mempunyai tipe kromosom XY, di mana kromosom Y hanya terdapat pada laki-laki saja. Nah, kelainan gen pada kromosom X yaitu dapat terjadi pada Drosophila, manusia, binatang menyusui, dan ayam. Nah, contohnya pada manusia yaitu bisa dipengaruhi oleh gen resesif dan gen dominan. Pada gen resesif maka akan menimbulkan kelainan buta warna, hemofilia, dan adonantia. Kelainan yang dipengaruhi oleh gen resesif yang pertama yaitu buta warna merah hijau. Pada kasus ini misalnya, wanita yang homozigot yang normal menikah dengan pria yang buta warna yang membawa gen resesif C, maka dipastikan bahwa semua anaknya adalah 100% normal. Namun pada anak perempuannya akan mengandung kromosom C resesif dari ayahnya. Oleh karena itu disebut karier.
Sedangkan pada kasus kedua, ketika wanita buta warna, yaitu mengandung gen resesif C, XC kecil, menikah dengan pria normal, maka dapat dipastikan bahwa seluruh anak perempuannya normal, namun karir karena membawa gen resesif C juga dari ibunya, sedangkan seluruh anak laki-lakinya akan buta warna. Hal ini dapat dijelaskan bahwa gen resesif C diwariskan dari ibunya. Oleh karena itu, ketika si ibu menderita buta warna, maka sudah pasti semua anak laki-lakinya akan menderita buta warna. Pada kasus yang ketiga, yaitu ketika wanita normal namun karir, yaitu membawa gen resesif C, menikah dengan pria buta warna, maka keturunannya adalah 50% perempuan karir, 50% perempuan buta warna, 50% pria normal, dan 50% pria buta warna. Yang kedua yaitu yang disebabkan oleh gen dominan. Di sini kelainan ini disebabkan oleh gen dominan B yang terdapat pada kromosom X. Sedangkan ketika alelnya resesif yaitu B kecil, maka akan menentukan gigi normal. Jadi mekanismenya adalah ketika wanita mempunyai gigi normal yaitu B kecil menikah dengan pria yang memiliki gigi coklat yang dikendalikan oleh gen dominan yaitu B besar, maka keturunannya akan menghasilkan perempuan yang memiliki gigi coklat dan pria yang memiliki gigi normal. Yang kedua yaitu kelainan yang disebabkan oleh gen-gen yang terdapat pada kromosom Y. Di sini adalah kelainan yang disebut hipertrichosis. Nah, kelainan hipertrichosis ini disebabkan oleh gen resesif H yang terdapat pada kromosom Y. Oleh karena itu, pada kasus ini ketika wanita normal menikah dengan pria yang menderita hipertrichosis, maka bisa dipastikan bahwa seluruh anak laki-lakinya akan menderita hipertrichosis, sedangkan anak perempuannya normal. Hal ini dikarenakan kelainan ini disebabkan oleh gen-gen yang terdapat pada kromosom Y, yang sehingga kita ketahui bahwa kromosom Y hanya terdapat pada laki-laki saja. Hipertrichosis ini merupakan kelainan ketika tumbuhnya rambut-rambut pada bagian daun telinga. Dari yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih kepada kalian yang telah bersedia menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.